Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah terjadinya konferensi meja bundar. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1949, konferensi meja bundar dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi yang berlangsung hingga 2 November 1949 itu merupakan langkah awal Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Masalah muncul ketika di penghujung rundingan, Mr. van Marsieven adalah seorang menteri wilayah seberang Laut Belanda menyatakan bahwa wilayah Irian Barat bukan bagian dari Indonesia secara etnis dan kultural. Sebelum berangkat ke Belanda, delegasi Republik dan BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal atau komite yang dibuat Belanda untuk membuat RIS Republik Indonesia Serikat telah sepakat soal Irian Barat. Keduanya sama-sama berpendirian bahwa Irian Barat harus dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1949, konferensi pun dimulai. Muhammad Hatta dan wakilnya, yaitu Muhammad Rum dari delegasi Republik, kemudian membahas status, kesepakatan ekonomi, serta kesepakatan sosial dan militer dengan delegasi Belanda yang diketuai oleh Mr. van Marsieven, serta dihadiri oleh peninjau dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah masing-masing perwakilan menyampaikan pendapatnya sendiri lewat perdebatan sengit terkait hutang pemerintah Belanda dan status Papua Barat, akhirnya intervensi PBB meyakinkan kesediaan membayar sebagian hutang Belanda adalah harga yang harus dicapai untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden hutang pemerintah Hindia Belanda. Namun Papua Barat kembali menjadi masalah kedua yang menyebabkan perundingan menjadi buntu. Pihak Indonesia berpendapat wilayah Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Namun pihak Belanda menolak karena Papua Barat tidak mempunyai ikatan dengan Indonesia. Dalam konferensi meja bundar atau KMB, sesungguhnya Belanda belum mau mengakui kekalahan sepenuhnya terhadap Indonesia. Untuk melepaskan daerah jajahan yang sangat berharga, diperlukan undang-undang yang disetujui mayoritas 2/3 anggota parlemen Belanda yang ketika itu dikuasai golongan konservatif. Dipertahankannya Papua Barat dalam kekuasaan Belanda dan pengaturan peralihan kedaulatan yang melindungi kepentingan ekonomi Belanda, tulis Robert Elson dalam The Idea of Indonesia. Dengan dikuasainya Irian Barat, maka akan kembali menegakkan harga diri Belanda sebagai salah satu negara imperialis terbesar di dunia. Muhammad Hatta sebagai ketua perwakilan nampaknya memahami hal tersebut terkait keengganan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Oleh karena itu, ia tidak melanjutkan perdebatan lebih jauh lagi. Lagi pula, ia tidak ingin mengorbankan kesepakatan perundingan yang telah selesai dengan memperoleh kedaulatan politik. Misi pengakuan kedaulatan baginya merupakan hal terpenting, sedangkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan di lain hari. Hal ini justru berbeda dengan pandangan Ida Anak Agung Gede Agung, seorang perwakilan negara Indonesia Timur atau NIT, yang berpandangan bahwa dipisahkannya Irian Barat dari RIS bertentangan dengan mandat yang telah diberikan padanya. Hatta pun tidak menampik hal tersebut, namun ia menambahkan, jika perundingan KMB berakhir dengan kegagalan, maka mereka akan pulang ke Indonesia dengan kegagalan alias tanpa pengakuan kedaulatan.
Anjuran serupa juga disampaikan oleh delegasi Republik di bidang militer, yaitu Kolonel TB Simatupang kepada kelompok BFO. Menurut Simatupang, keadaan militer Republik Indonesia juga sedang mengalami kekurangan logistik peluru dan persenjataan. Dengan demikian, apabila terjadi perjuangan bersenjata lewat pengakuan kedaulatan, secara fisik kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah. Hingga akhirnya, pada tanggal 31 Oktober tahun 1949, yaitu Mirle Kochran dari UNCI atau Badan Perdamaian yang mengawasi sidang KMB membentuk suatu panitia kecil. Anggotanya terdiri dari Profesor Dr. Supomo mewakili Republik, Mr. S. Blom mewakili Belanda, dan Ide Anak Agung Gede Agung wakil BFO. Panitia ini bertugas merancang formula untuk memecahkan masalah Irian Barat. Pada dini hari 1 November 1949, tercapailah kompromi mengenai status Irian Barat yang dapat diterima semua pihak. Isinya adalah, Irian Barat berada dalam status quo di bawah penguasaan Belanda dan perundingan akan dilanjutkan kembali setahun kemudian. Keesokan harinya, naskah piagam penyerahan kedaulatan telah dirampungkan. Dengan status quo-nya, pemerintah Belanda secara aktif melakukan perluasan wilayah eksplorasi di Irian Barat dengan membangun berbagai pos-pos pemerintahan. Kenyataan yang harus diterima ini bertentangan dengan cita-cita Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu dimulailah perjuangan mengintegrasikan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan melahirkan PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969 yang menandai sejarah baru di Papua bagian Barat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah terjadinya konferensi meja bundar. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.